Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bagikan tip bagaimana cara menyembuhkan atau cara mengobati sakit di pergelangan kaki ya, atau di sendi kaki. Biasanya kaki yang sakit atau di pergelangan kaki yang sakit itu penyebabnya peredaran darah yang tidak lancar, atau juga bisa terjadi akibat ada gejala asam urat ya. Cara pengobatannya sangat mudah. Kita tidak perlu mengonsumsi obat. Cukup kita bisa melakukan pijatan kecil di bagian titik tertentu dengan secara mijat rutin pagi dan sore atau pagi dan malam hari sebelum tidur. Insya Allah sakit di pergelangan kaki kita akan sembuh tanpa menggunakan atau tanpa konsumsi obat apapun. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tip bagaimana cara menyembuhkan sakit di pergelangan kaki, saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini serta aktifkan tombol loncengnya agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk membagi-bagikan tip bagaimana caranya menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa mengonsumsi obat apapun. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memijat ya, memijat di sini ya, di sendi ya, ini sendi sini. Ini kita lakukan pemijatan seperti ini. Ini biasanya kita akan menemukan rasa sakit ya di sini ya. Ini, tapi sebelum kita melakukan pemijatan di sini, kita terlebih dahulu memijat yang di sini ya. Ini di ujung, di antara ini tulang depan ya, tulang depan di sini. Ini tulang, kita tarik ke atas seperti ini. Ini kita di sini menemukan tekongan ya, atau agak belok ya tulangnya ya, seperti ini lurus dan belok di sini ya. Ini di sini. Ini di sini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Terlebih dahulu kita lakukan penekanan seperti ini. Ini jika kita lakukan penekanan di sini, maka akan menjalar ya, menjalar sampai ke ujung jari rasanya ya. Seperti kena setrum ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita cari sampai ketemu ya, sampai ketemu di mana titik yang jika kita tekan dia menjalar sampai ke ujung jari ya. Dari sini, ini perbatasan tulang kita antara tulang dengan daging yang sini ya, otot yang di sini. Ini di sini terus naik di sini, tepatnya di bawah lutut ya, di bawah lutut sedikit ya. Nah, ini jika kita lakukan penekanan seperti ini, nah ini, maka dia rasanya akan menjalar sampai ke sana. Dan ini kita lakukan penekanan ini 1 sampai 2 menit ya, atau rasa menjalarnya ini semakin enak ya jika kita melakukan penekanan seperti ini, semakin enak dan semakin nyaman rasanya ya. Kita lakukan seperti ini. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Nah, ini kita cari terlebih dahulu, kita tekan seperti ini. Nah, ini kita di sini menemukan rasa sakit juga ini. Nah, ini kita cari dulu, kita tekan seperti ini. Ini di sini kita menemukan seperti ototnya mau bergeser ya kalau kita tekan seperti ini. Nah, ini kita lakukan penekanan seperti ini. Ini akan terasa sakit jika sendi kita ini sering sakit atau ngilu ya. Sendi kita ini sering sakit atau ngilu, maka ini akan terasa sakit ya. Ini ya. Lakukan seperti ini penekanannya. Ya. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Seperti ini. Setelah itu kita melakukan tadi di sini, sekarang kemudian kita cari di sini. Sini juga akan kita menemukan jika kita sorong ke samping seperti ini, dia akan bunyi ya. Nah, ini juga kita lakukan penekanan seperti ini. Ya. Lakukan penekanan seperti ini, tapi ini tidak terlalu tidak terlalu lama kita melakukan penekanan, cukup sekedar saya. Yang utama di sini dan di sini ya. Ini kalau bisa sampai berkurang rasa nyerinya ya. Sampai berkurang rasa nyerinya dan rasa menjalar sampai ke ujung jari. Itu semakin lama semakin kita rasakan semakin nyaman ya. Semakin nyaman atau semakin enak ya.
Kemudian yang di sini tadi, ini juga kita lakukan sampai terasa ringan atau sampai berkurang rasa sakitnya ya. Di sini. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Kita lakukan penarikan seperti ini. Ini di samping lurusan ini ya. Ini di samping ini. Ini kita lakukan penarikan seperti ini. Ini juga tidak terasa sakit. Cuman harus kita lakukan penarikan seperti ini. Ya. Setelah ini kita lakukan, kita bisa melakukan di sini ya. Di sini kita lakukan seperti ini ya. Kita tekan seperti ini, tekan dan tarik keluar, tekan dan tarik keluar, tekan dan tarik keluar. Ini rasanya akan lumayan sakit ya. Bahkan mungkin sangat sakit ini. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ini ya, seperti ini. Kita tarik keluar seperti ini. Ini rasanya lumayan sakit ya. Ini kita lakukan bisa lebih dari 2 menit ya. Tapi yang pastinya usahakan sampai berkurang rasa nyerinya ya. Untuk pemijatan di sini diusahakan sampai berkurang rasa nyerinya ya. Ini kita lakukan terus sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Jika sendi kita di sini sering mengalami sakit, ngilu, atau memang sakit dan bunyi ya, bunyi jika kita pergerakan kini bunyi, ini di sini harus kita melakukan penekanan yang memang benar-benar sampai berkurang rasa sakitnya ya. Bila perlu sampai hilang rasa sakitnya. Ini ya, di sini kita lakukan tekanan dan tarik keluar, tekan dan tarik keluar. Ini nanti di sini di tempat kuku ini akan terasa sakit di dalamnya, sakit banget ya. Sangat sakit sekali. Nah, ini seperti ini. Cuman kalau terlalu sakit kita secara cara mijatnya itu terlebih dahulu berlahan pelan. Kita lakukan pemijatan pelan seperti ini. Setelah itu boleh tambah tenaganya untuk menekannya, tarik seperti ini. Ya. Ini kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya ya. Ini harus sampai berkurang rasa nyerinya, betul-betul berkurang rasa sakitnya ya. Tadi saya jelaskan di sini juga kita harus melakukan 2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian di sini ya, ini ada 3 titik yang sangat sakit, memang sangat sakit. Di sini 1 dan di sini ini juga mulai sakit. Ini sakit, bahkan yang terlebih-lebih sakitnya ya di sini ya. Jika kita mengalami sendi kita itu bermasalah atau sendi kita sakit atau ada gejala asam urat di kaki kita ya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah memijat rileks seperti ini ya. Ini tidak perlu keras. Ini tidak perlu keras ya. Pijatan seperti ini tidak perlu keras. Ini hanya santai ya. Hanya santai saja. Kita lakukan pemijatan ini hanya santai, tidak perlu terlalu keras ya. Seperti ini. Oke, setelah itu kalau kita ingin mengulangnya kembali agar supaya lebih cepat sembuh, kita boleh ulang lagi dari sini ya. Dari ujung sini tadi, dari bawah lutut ya. Cuman sebelum kita melakukan pemijatan, kita cari, terlebih dahulu kita cari. Jika nanti rasanya ada yang menjalar sampai ke ujung jari, itulah yang harus kita lakukan penekanan ya. Harus kita lakukan pemijatan seperti ini ya. Ya, di samping tulang ini kalau kita mau mencarinya di samping tulang kering ini ya, di samping tulang ini itu kita tekan seperti ini, kita akan temukan itu nanti. Akan kita temukan rasa yang menjalar sampai ke ujung jari. Maka itulah kita lakukan penekanan seperti ini. Tekan dan sorong ke bawah, tekan dan sorong ke bawah seperti ini ya. Seperti ini cara penekanannya, cara memijatnya ya. Lakukan seperti ini terus sampai terasa ringan di sini. Kemudian yang di sini tadi ya, ini juga kita lakukan seperti tadi. Ini juga sakit. Cuman ini lakukan penekanannya harus naik ya, seperti ini ya. Lakukan penekanan naik seperti ini. Ya. Kita cari dulu dengan satu induk jari atau satu jari, kita tekan cari gini, kita akan menemukan nanti rasa sakit ya di sini ya. Di area sini kita akan menemukan rasa sakit. Maka lakukanlah seperti ini ya. Pijat terus tekan dan tarik ke atas sedikit, tapi posisi jari tangan kita tidak bergerak dari tempat ya. Tidak bergerak dari tempat seperti ini. Dan yang terakhir tadi di sini ya, ini kita lakukan sampai benar-benar hilang rasa sakitnya ya. Yang terakhir seperti ini, lakukan pemijatan rileks di tempat yang sakit ya, tempat yang sakit. Lakukan pemijatan rileks, tidak perlu terlalu keras ini ya. Ini hanya santai saja.
Oke, sampai sebatas itulah kemampuan saya dan pengertian saya untuk menghilangkan rasa ngilu atau rasa sakit yang ada di pergelangan kaki kita. Baik sakit baru ataupun sakit yang sudah lama. Baik karena disebabkan angin yang terselip di sendi ataupun gejala asam urat atau juga peredaran darah yang kurang lancar. Itu semua bisa kita lakukan dengan cara melakukan pengobatan seperti yang saya contohkan barusan. Lakukanlah pemijatan 1 hari 2 kali pagi dan malam hari sebelum tidur. Untuk ibu hamil itu jangan terlalu keras ya, cara memijatnya jangan terlalu keras dan gunakan minyak jika ingin memijatnya atau ingin menyembuhkan sakit yang ada di pergelangan kaki ya. Ini berlaku buat kaki kiri dan kaki kanan ya, itu sama saja cara memijatnya. Cuman kalau ada permasalahan di kaki yang kanan yang telah kita lakukan pemijatan itu sakit, kemudian di sebelahnya juga sakit sama, itu maka cara memijatnya kita harus sama ya. Waktu pemijatannya sama, lamanya, waktunya sama. Dan jika yang sebelah sakit, yang sebelah tidak sakit, hanya sekedar saja, itu bisa kita lakukan yang sakit itu yang lebih lama dan yang tidak sakit cukup hanya sekedarnya saja. Agar jika nanti sembuh di sebelah tidak berpindah ke kaki yang di sebelahnya ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya bagi-bagikan tip bagaimana caranya menyembuhkan rasa sakit yang ada di pergelangan kaki kita, baik penyakit yang baru ataupun yang sudah lama. Cuman kalau penyakit yang sudah lama, hindari makan makanan yang membuat darah kita bertambah kental atau bertambah tinggi tensinya ya. Jaga pola makan dan makan teratur agar kita tetap sehat kapan dan dimanapun kita berada ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video saya ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, dan murah rezeki serta umur yang panjang. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.